Nggih, mireng mboten calon. Nggih, mireng calone tak. Salotnya di mireng iki. Alhamdulillah. Kalau gitu kan. Kalau kalian kita itu kita Al-Bait Nawawi. Nah ini kita namanya Wasiatul Mustafa. Jadi mulai dari ngawas biar kita harus kesana nyambung. Dan ini mentradisi di pondok pesantren kita tawasul lumiyin di wajib kita ini mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari kitab Wasiatul Mustafa. Ala hadiniah kita ini sallallahu alaihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa ila kitab Wasiatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa rasulihim wa qaribihim Allah yang berkata ويسكن الجنة ويحث عليه الصلاة والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini keluarkan dengan baca kitab ini nanti bisa menambah ilmuwan keluarkan dengan yang bukan hanya menambah kajian ilmiah, akan tetapi bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mencintai Rasulullah SAW serta bisa merubah kepribadian kita, karakter kita di dalam kehidupan sehari-hari. Karena intinya ilmu kita ngaji, intinya kita ngaji itu adalah biar dekat dari Gusti Allah, biar tambah cinta dengan Rasulullah dan biar tambah baik hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi akhlak kita di dalam keseharian tambah sayang. Berarti itu dikatakan barokah berhasil. Bukannya tambah ilmu, tambah jauh kali Gusti Allah, tambah benci dengan Rasulullah, tambah beten atur kali toh. Kalau ibu kan kalau hormati, ngampun tening, kalau mulai dulu bajunya selalu berbeda. Karena takut nanti kalau sama. Waktu foto saya dicari nggak ada, kok cewek semua. Kemarin saya di mana ikut penguatan masalah halal di Kemenag Kota Probolinggo punya, di Kemenag Kabupaten Probolinggo punya 4,5. Kebetulan dia mendaftarkan warungnya untuk halal. Syaratnya itu harus ada fotonya, foto produknya, foto tempat produksinya, sama foto yang pelaku usaha. Kebetulan karena yang didaftarkan perempuan, tidak tahu. Kok tahu-tahu di fotonya itu dicurigai oleh tim fatwa. Ini kok pakai kerudung, yang didaftarkan ke daftar halal itu ada nama orang perempuan, tapi yang foto ini kok ada brengosnya pakai kerudung. Oke, saya takut seperti itu, makanya saya tak pakai putih aja. Ya kita tetap merdeka, yang merah putih Indonesia. Kalau ibu yang kalau hormati, yang kedua, ini kalau nggak ada usulan itu kalau bisa masjid, majelis taklim, asakinah, al-muhdisin, mungkin saja ada setiap hari.
Son sendiri. Gak apa-apa gimana. Nanti saya ditarik berapa monggo, tapi jangan banyak-banyak. Mungkin. Karena kalau kelasnya bukan kelas nasional, bukan kelas kabupaten, masih kelas R. Jadi tetap. Kalau monggo ada son itu sekitar 3.500.000 itu sudah bagus. Ada yang 1.500.000 tapi kualitasnya kurang bagus. Biar nopo. Kalau tidak salah pertemuan yang kemarin tanggal 20 di Gua sana itu tidak ada son bingungan gitu. Monggo nanti dirumbuakan, dirapatkan, musyawarahkan di mana masjid sudah ada, tapi nanti untuk bareng terus majelis al-munisi sama asakina itu sakit kerunan itu beli konsisten. Oleh itu kan kalau hormati sampun asal kita pun paham. Betul paham. Betul paham. Kalau terangkan betul paham, betul masuk. Saya kira. Jadi kitab ini alifnya itu si Abdul Wahab Asy'arani, yaitu orang Mesir. Orang Mesir, orang Sufi, mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Jadi tamunya banyak. Jadi banyak orang-orang yang mengikuti kajian kitab beliau ini hanya menjadi orang baik. Jadi beliaunya juga waliul kutub, wali ini pun mukasafah, sakit ngertos, insya Allah matanya. Wali mukasafah itu ngertos. Jadi isi hatinya dia itu insya Allah ngertos, dari gerak-geriknya itu bisa ngertos. Kalau kita memang wali murid karena kita sudah tahu anak kita kayak apa kan, wali itu kasih Gusti Allah. Ini langsung mawon mukaddimah enak di kitabnya. Ada bahasa Jawanya, ada bahasa Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebut asmanya Allah, Ar-Rahman yang mengulas asih dan dunia, Ar-Rahim terulas asih akhirat belum. Bismillah niku sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah semuanya akan terputus. Jadi usahakan dengan setiap melakukan nopo mawon harus dimulai bismillah. Dibaca dalam hati atau dikeraskan. Tapi jangan membaca ketika dengan buang hajat. Buang hajat atau sama kumpul bang istri bismillah. Di hati sholawat berkenaan. Ketika mau masuk WC baca bismillah. Berkenaan apa di hati ketika kita dalam WC atau dalam detik niat duduk tidak apa-apa, tapi jangan dikeraskan. Kalau dikeraskan bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani dan welas asih dalam dunia. Nah, welas asih Gusti Allah niki untuk seluruh makhluknya. Baik niku menyebutkan atau beriman, baik syirik atau iman, non muslim atau muslim. Niki kasih sayangnya Allah niku Ar-Rahman niku untuk seluruhnya, tidak hanya untuk manusia, tapi seluruh makhluknya, baik itu hewan, tumbuhan, jin, setan dan lain sebagainya. Niku angsa. Makanya kita selama di dunia ini boten boleh melihat manusia makhluk Allah itu dengan kebencian. Jadi kalau bisa niku yandurul ummah bi ainir rahmah, yandurul ummah bi ainir rahmah. Jadi dalam memandang umat itu harus dengan kasih sayang. Betul. Saya kemarin waktu pengajian kalau Bapak itu menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi kekasih Allah. Ada 3 kata itu.
Yang terakhir itu selalu Nabi Ibrahim ketika dahar, ketika makan itu ada teman. Suatu saat beliau mencari sampai 3 hari tidak ketemu orang sama yang diajak. Karena lomanya Nabi Ibrahim itu yang bertamu bukan hanya manusia, malaikat Israel itu pernah bertamu. Nabi Ibrahim karena lomanya. Jenengan ahli ibadah tapi makin sakit ketika jenengan loman yang menungso tapi buatan ibadah benar sakit terus. Dan Gusti Allah ibadah di usai akhirnya sebab bikinnya jadi dia loman. Atau sebaliknya, karena jenengan berbuat baik di manusia, lo manting manusia mungkin sebab lo manting jenengan akhirnya jenengan sampai dekat kan Abdul Qadir itu saya ingat kalau jenengan melihat anak kecil itu jenengan harus merasa oh dia tidak banyak dosa, masih belum punya dosa, sedangkan kita sudah berbuat dosa. Kalau melihat orang tua kita bilang, oh dia sudah ahli ibadah, ibadahnya banyak, kita masih belum. Kalau melihat orang berilmu, oh dia banyak ilmunya, ibadahnya lebih baik dari kita. Kalau lihat orang yang tidak berilmu, kita, oh dia mungkin berbuat itu tidak tahu, sehingga dia tidak akan siksanya itu tidak sebesar kita yang punya ilmu. Ketika ada orang yang beriman, alhamdulillah dia sudah beriman. Ini bisa menjadi bekal dia untuk masuk surga. Tapi melihat orang yang tidak beriman, dia makhluk Allah, kita Gusti Allah. Yang kedua, kita tidak tahu nanti di akhir hayat hidup kita, dia bisa jadi adalah Wisnu. Maka seperti itu. Maka lihatlah umat itu terlebih Gusti Allah itu dengan kasih sayang. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu 3 hari tidak ketemu siapa ini yang jadikan teman, hari ketemu sama orang yang tua umur 70 tahun. Senang Nabi Ibrahim diajak lebar, lalu diajak dahar. Ketika mau berdoa, Nabi Ibrahim berdoa. Yang sepuh niku orang tua tadi tidak berdoa. Setelah ditanya, kenapa kamu tidak berdoa? Karena agama saya adalah agama Majusi. Agama Majusi bukan agama yang menyembah Nabi. Akhirnya diusir sama Nabi Ibrahim. Setelah diusir, langsung Nabi Ibrahim ditegur kali Gusti Allah. Wahai Nabi Ibrahim, wong sampeyan hanya memberi 1 kali orang ini gara-gara dia orang Majusi langsung jenengan usir. Saya sudah 70 tahun dia sudah kufur syirik tidak iman kepada saya, itu mesti saya open. Banyak kisah-kisah. Jadi mari kita cara memandang manusia itu jangan dengan kebencian. Terlebih-lebih nyampe mengkafirkan, sampai neraka jangan. Insya Allah kalau di sini udah pengajian neraka, udah sholat neraka, Insya Allah zamannya mungkin tinggal 10 atau 5. Oh, neraka tuh surga masih luas, masa cincinnan kapleng sendiri. Surga itu luas sekali. Jadi Ar-Rahim mungkin sifat kasih sayangnya Allah nanti yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan ini sangat luar biasa. Karena kasih sayang Allah itu yang diberikan di dunia itu hanya 1%. Hanya 1%-nya itu. Nanti selebihnya sisanya itu akan diberikan oleh Allah di akhirat. Ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini Bismillah. Nah Bismillah itu kalau mireng waktu pengajian Ibu Subahak dan waktu kita di pondok. Jadi Al-Quran itu apa namanya? Itu intinya ada di Basmalah. Di Basmalah ini ada di huruf bas di titiknya. Dari Al-Quran maka perbanyak baca Bismillah. Kita bisa melafazkan la ilaha illallah itu juga karena karena kasih sayang Allah. Makanya tadi kalau dengan saya YouTube dan Facebook ini, apa zikir yang paling tinggi? Katanya ditanya Abdul Fikri la ilaha illallah.
paling utamanya zikir la ilaha illallah. Tapi dicap oleh beliau enggak. Istighfar boten. Orang baca istighfar jutaan kali tapi boten mau la ilaha illallah boten iman, tetap melanggar. Boten disebut sepuluh. Makanya kalau jenengan ingin tobat diterima istighfar yang diterima harus melafalkan la ilaha illallah. Orang yang mungkin sudah kafir 70 tahun, ratusan tahun, tapi dengan la ilaha illallah satu kali itu bisa masuk surga. Tapi akhir-akhir ini juga ada yang bilang banyak, tapi jangan diikuti. Kita mengadakan tahlil dikatakan bid'ah dolalah itu binar terus. Jangan. Dengan kita kumpul mengucapkan la ilaha illallah tambah dikafirkan masuk neraka. Padahal banyak orang yang mereka kafir ratusan tahun baca la ilaha illallah masuk surga. Kok kita yang baca tahlil masuk neraka, itu betul masuk akal. Akhirnya Habib mau ya paling tingginya zikir itu perbanyak baca bismillah kalau bisa itu satu hari 1000 kali. Lo di sekali jasa insya Allah aman dari godaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Hari ini alhamdulillah sekali kita Allah kafir. Wassalatu rahmatan lil wassalamu ala salam Allah. Sawi iku ala sayyidina kita terima kasih kita benar kita kepada sayyidina Maulana Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan kita terima kasih keluarga Nabi washabbihi lan keluarga sahabat Nabi. Kalau keluarga itu ahli baiti wa dzurriyyati. Memang beda. Kalau nasab kita niku katanya dari ayah, tapi kalau hewan itu dari ibunya. Tapi untuk keturunan Rasulullah itu dari semuanya sama. Dari perempuan, sakit dari Sayyidah Fatimah itu tetap nyambung. Memang ada kata kalau nasab dari yang laki dan kalau untuk keluarga Rasulullah itu innama yuridullahu liyudhiba ankum rijal ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Niku ahdune ahli baiti Rasulullah niku ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Itu suci dan disucikan. Jadi beda. Nggih. Yang saat ini rame wis jenengan boten saya ikut-ikut. Masalah nasab niku urusannya sing ngertos, kita enggak tahu sudah. Yang penting terus Mbah Maimun Zubair orang di akhir zaman niku yang selamat adalah orang yang banyak diam. Kita nuduh supamanya niku senes Ahlul Bait, ternyata Ahlul Bait ini tanggung jawabnya soal. Ketika kepanggil Rasulullah ngakumatnya baru itu ditanya dulu, kenapa jenengan tidak mengakui keturunan saya? Kita mau jawab apa? Tapi kalau memang niku senes Ahlul Bait kok ngaku Ahlul Bait diajak manis ketika nanti ditanya kenapa engkau mengaku keluarga saya padahal tidak ada keturunan darah dari saya. Kita sebagai umat wong awam niki nenten mawon sudah kita pasrahkan berdoa mawon sisa. Normalnya niki sami-sami Islam. Jangan nyampe apa namanya sampai apa namanya niki sampai tengkar terus ini kan jangan nyampe saling bantai itu jangan. Jadi ini rame kan saat ini. Jadi yang paling aman, yang paling selamat terus bangun Zubair itu adalah di akhir zaman hanya dia mau zikir. Karena semakin orang itu alim, insya Allah semakin betul kata ngomong itu benar-benar tidaklah keluar dari ucapannya kecuali perkataan yang baik. Terus dikembangkan dan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw
Sinten sing iman dengan Gusti Allah dan yaumul akhir itu berkatalah yang baik atau di Ya. itu lebih aman. Dipasrahkan dengan Allah. Yang penting kita harus yang turul ummah di akhir rahmat. Kita tetap melihat beliau-beliaunya itu dengan rasa kasih sayang. Jadi keluarganya Rasulullah itu yang Bani Hasyim dan Bani Thalib. Dan keluarganya Rasulullah itu boten boleh menerima zakat, nggak boleh. Kalau mengaku keturunan